Contoh soal persilangan monohibrid dominan penuh. Kacang polong biji kuning K besar disilangkan dengan kacang polong biji hijau K kecil. Biji kuning disebut dengan sifat fenotip, begitu juga dengan biji hijau, artinya sifat yang tampak dari luar. Sementara K besar dengan K kecil disebut dengan sifat genotip, sifat yang tidak tampak dari luar. Persilangan dua jenis kacang ini dihasilkan keturunan pertama atau F1, singkatan dari filial pertama, dihasilkan kacang polong dengan biji kuning, yang mana genotipnya di sini K besar, K kecil. Sebagai penanda bahwa ini merupakan dominan penuh, kita perhatikan sifat keturunan pertama atau F1, yaitu di sini bijinya kuning. Sifatnya mirip dengan salah satu induknya. Nah, jika di sini berbiji kuning, itu dibawa oleh gen K besar. Kita perhatikan di sini. Nah, artinya apa? Gen K besar lebih dominan dibandingkan dengan K kecil. K besar bersifat dominan, K kecil itu bersifat resesif. Nah, jika ada K besar dan K kecil bergandengan seperti ini, maka sifat yang muncul pastilah yang dibawa oleh gen K besar tadi. Artinya K besar itu dia berbiji kuning. Oke. Kita lanjut. Bila sesama keturunan pertama atau F1 disilangkan, artinya kacang polong berbiji kuning ini disilangkan juga dengan kacang polong berbiji kuning yang lain, atau K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil yang lain. Tentukanlah soal yang pertama, perbandingan fenotip, artinya perbandingan sifat yang tampak dari luar tadi untuk keturunan kedua atau F2. Yang kedua, perbandingan genotip atau sifat yang tidak tampak untuk keturunan kedua atau F2. Soal yang ketiga, jika keturunan F2, yaitu hasil persilangan dari F1 tadi dengan sesamanya, berjumlah 80 batang, tentukanlah jumlah kacang polong yang berbiji kuning. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah parental atau induk yang pertama, disingkat dengan P1. Di sini kita dapat K besar tadi dan K kecil. Perhatikan kembali soal yang tadi. K besar yang di sini ataupun K kecil dan K kecil yang di sini, ini disebut dengan homozigot. Ya, karena sejenis dia, mirip. Nah, K besar yang di sini itu artinya sifat bijinya kuning. Nah, sementara K kecil yang di sini itu bijinya hijau. Langkah yang kedua yang harus kita tentukan itu adalah gamet. Nah, untuk menentukan gamet di sini, kita perhatikan gen yang di sini. Ya, di sini karena dia homozigot, ya, boleh kita ambil satu saja. Ya, di sini kita ada K besar 1, kita ambil di sini. Di sini ada K kecil juga, kita ambil satu. Nah, maka kita dapat keturunan yang pertama atau F1-nya tadi, yaitu K besar K kecil, ya, hasil persilangan ini. K besar yang di sini dengan K kecil yang di sini. Nah, bagaimanakah sifatnya, fenotipnya? Otomatis adalah berbiji kuning, ya. Kenapa biji kuning? Karena di sini ada gen K besar, ya. Gen K besar di sini sifatnya dominan, mengalahkan gen K kecil berji hijau. Kita lanjut. Jika F1
disilangkan dengan sesamanya, artinya K besar K kecil tadi disilangkan dengan K besar dan K kecil juga, atau biji kuning disilangkan dengan biji kuning juga, maka kita dapat parental yang kedua, atau istilahnya P2. K besar K kecil, K besar K kecil. Kacang polong biji kuning dengan kacang polong biji kuning juga. Kita lanjut menentukan gamet dari P2 tadi, yaitu K besar dan K kecil. Di sini juga K besar K kecil. Karena ini heterozigot, maka kita ambil keduanya. Perbedaannya dengan yang tadi adalah kalau ini homozigot, boleh kita ambil satu. Nah, kalau ini heterozigot, kita ambil keduanya, ya. Ini kita taruh di sini, ini juga kita letakkan di sini. Ini juga sama. Kita lanjutkan. Untuk menentukan keturunan kedua atau F2-nya, kita menggunakan tabel seperti ini yang biasa diistilahkan dengan papan catur. Nah, yang pertama kita isi yang mendatar dulu dengan gamet yang sejantan di sini, yaitu dengan gen atau gamet K besar. Kemudian di sini K kecil. Di sini untuk kolom yang menurun juga kita isi dengan K besar. Ini juga kita isi dengan K kecil. Nah, untuk yang kotak yang 4 buah ini kita tandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengisi kolom yang pertama, caranya adalah kita silangkan K besar, kita silangkan dengan K besar yang di sini. Maka kita dapat K besar, K besar. Kolom yang kedua, kita silangkan K besar yang di sini dengan K kecil yang di sini. Kita dapat K besar, K kecil. Kita lanjut dengan kolom yang ketiga. Kita silangkan K besar, K kecil, dan K besar. Kita dapat K besar, K kecil. Tidak boleh dibalik, ya. Nah, sekalipun di sini ada K kecil dulu yang kita sebut tadi, namun tetap kita tulis duluan adalah yang K besar. Jika kamu tulis K kecil, K besar, itu salah. Yang benar itu adalah K besar, K kecil, seperti ini. Kita lanjut dengan kolom yang keempat. Di sini ada K kecil, di sini juga ada K kecil. Kita silangkan, maka kita dapat K kecil, K kecil. Itu untuk genotipnya. Bagaimana dengan fenotipnya? Kita lihat. Di sini ada K besar, yang mana K besar itu membawa sifat biji kuning. Maka untuk kolom yang pertama ini kita dapat kuning. Nah, maksudnya di sini berbiji kuning. Kemudian kolom yang kedua, di sini ada K besar. Untuk kuning, K kecil itu hijau. Maka yang dominan di sini adalah K besar, maka pastilah kotak yang kedua itu kuning. Lanjut, kotak yang ketiga juga sudah bisa kita pastikan itu kuning. Nah, pada kotak yang keempat tidak ada K besar. Kedua-duanya K kecil, maka di sini sifatnya pastilah hijau. Oke. Kita lanjutkan. Dengan memperhatikan tabel yang sudah kita buat tadi, maka kita sudah bisa menjawab soal yang pertama. Pertama, yang ditanya tadi kan perbandingan fenotip, artinya sifat yang tampak, apakah dia berbiji kuning atau berbiji hijau. Bisa kita hitung di sini. Di sini yang berbiji kuning adalah kotak yang pertama, kotak yang kedua, dan kotak yang ketiga. Maka kita dapat 3
3 buah. Kita tulis di sini. Kemudian yang hijau kita tulis di sini. Ada 1 buah. Nah, jadi kita dapat perbandingan fenotipnya 3 berbanding 1. Kuning berbanding hijau 3 berbanding 1. Atau kalau kita buat dalam persentase, itu 75% berbanding 25%. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah kacang polong berbiji kuning itu 75%. Ya, itu untuk menjawab soal yang ketiga. Soal yang kedua, perbandingan genotip atau perbandingan gennya. Ya, di sini kotak yang pertama itu ada K besar, K besar. Ya, ini dia. Jumlahnya ada 1. Kemudian ada K besar, K kecil. Ini dia. Ya, jumlahnya ada 2, yaitu kotak nomor 2 dan kotak nomor 3. Kita buat 2 di sini. Kemudian K kecil, yaitu hanya kotak nomor 4. Jumlahnya 1, kita tulis di sini. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Atau kalau kita buat dalam persentase, 25% berbanding 50% berbanding 25%. Kemudian kita juga sudah bisa menjawab soal yang ketiga. Jika keturunan kedua atau F2-nya berjumlah 80 batang, maka jumlah kacang polong berbiji kuning itu adalah, kita ingat ada angka 75% tadi, kita buat dalam bentuk 75/100. Nah, 75/100 ini kita kali dengan angka 80. Nah, dari mana dapat 80? Yaitu dari sini, 80 batang. Nah, 75 dikali 80 sama dengan 6.000. Ya, kemudian kita bagi dengan angka 100. Maka kita dapat 6.000 dibagi 100 adalah 60 batang.